Saudara-saudariku yang terkasih, ketemu lagi dengan saya Ramodito SJY dalam program Katekese. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk katekese kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa itu uskup, kemudian bagaimana pengangkatan uskup, kemudian yang ketiga kriteria apa saja bagi calon uskup, kemudian sumpah uskup dan hak dan kewajiban uskup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin akhir-akhir ini kita mendengar berita ada Bapak Uskup yang dipanggil oleh Tuhan dan juga uskup baru bagi kita Indonesia dan juga untuk dunia. Nah, maka ini kesempatan bagi kita untuk mengenal sosok uskup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk pada poin yang pertama, siapakah itu uskup? Nah, para uskup yang berdasarkan penetapan ilahi adalah pengganti-pengganti para rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka, diangkat menjadi gembala-gembala dalam gereja, agar mereka sendiri menjadi guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam kepemimpinan. Nah, para uskup ini karena penabisan uskup menerima bersama dengan tugas pengudusan, juga tugas-tugas pengajaran dan kepemimpinan yang menurut hakikatnya hanya dapat mereka jalankan dalam persekutuan hierarkis dengan kepala dan anggota-anggota dewan. Nah, dari penjelasan ini, sumber yang saya pakai adalah Kitab Hukum Kanonik. Uskup adalah pengganti para rasul yang lewat Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka. Nah, jadi uskup ini adalah yang mengganti para rasul yang memimpin gereja partikular, gereja keuskupan tertentu, dan juga memiliki kesatuan dengan seluruh gereja, persekutuan hierarkis dengan kepala dan anggota-anggota dewannya. Nah, poin yang kedua, bagaimana pengangkatan uskup? Pengangkatan uskup, biasanya para uskup diangkat dengan bebas oleh paus. Jadi, uskup itu diangkat langsung oleh paus, ditunjuk langsung oleh paus, atau dikukuhkan olehnya mereka yang terpilih dengan legitim, secara legitim. Nah, sekurang-kurangnya, prosedurnya itu sekurang-kurangnya setiap 3 tahun, para uskup provinsi gerejawi atau di mana keadaan menganjurkannya, konferensi wali gereja hendaknya dengan perundingan bersama dan secara rahasia menyusun daftar nama para imam, juga anggota-anggota tarekat hidup bakti yang kiranya tepat untuk jabatan uskup dan menyampaikannya kepada tahta apostolik. Tetapi tetap ada hak setiap uskup untuk memberitahukan sendiri kepada tahta apostolik nama-nama para imam yang dianggapnya pantas dan tepat untuk jabatan uskup. Nah, singkatnya bahwa untuk pengangkatan uskup itu yang pertama, ditunjuk langsung oleh paus. Kedua, setiap 3 tahun para uskup provinsi gerejawi itu memberikan atau menyusun daftar nama dari para imam yang memang dipandang layak untuk menjadi uskup, kemudian diserahkan kepada tahta apostolik ke Roma. Dan yang ketiga, para uskup itu juga punya wewenang untuk secara langsung memberitahukan sendiri kepada tahta apostolik nama-nama para imam yang dianggapnya pantas dan tepat untuk menjabat sebagai uskup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada yang bertanya begini, apakah ada kriteria untuk menjadi seorang uskup? Nah, dalam Kitab Hukum Kanonik ada beberapa kriteria bagi calon uskup. Yang pertama, untuk yang namanya untuk dinilai cakap sebagai calon uskup, seseorang itu harus sebagai imam, itu pasti, unggul dalam iman, kemudian hidupnya baik, hidupnya itu saleh, semangat merasul, bijaksana, kearifan, dan dalam keutamaan manusiawi, dan lagi dianugerahi sifat-sifat lain yang membuat layak untuk melaksanakan jabatan tersebut.
Kriteria yang kedua adalah mempunyai nama baik. Yang ketiga, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Dan yang keempat, sekurang-kurangnya sudah 5 tahun ditahbiskan sebagai imam. Yang kelima, mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci, teologi, atau hukum kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan lanjut yang disahkan tahta apostolik, atau sekurang-kurangnya mahir sungguh-sungguh dalam mata kuliah itu. Nah, kemudian keputusan definitif tentang kecakapan calon terletak pada tahta apostolik. Maka ini berarti bahwa semua kriteria itu meskipun kriteria itu sudah dipenuhi, tetapi kecakapan calon terletak pada tahta apostolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian apakah uskup itu memiliki sumpah atau janji seperti para imam yang juga sebelum ditahbiskan itu mengucapkan janji? Nah, sebelum menduduki jabatannya secara kanonik, hendaknya orang yang diangkat menjadi uskup itu mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan pada tahta apostolik menurut rumus yang disahkan tahta apostolik itu. Nah, maka para uskup itu sebelum mengemban tugasnya menduduki jabatannya secara kanonik, mereka itu yang terpilih sebagai uskup yang ditunjuk langsung oleh paus itu mengucapkan sumpah, mengucapkan janji, yakni berkaitan dengan kesetiaan pada tahta apostolik. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, apa saja hak dan kewajiban para uskup? Yang pertama, dia itu bertugas untuk menguduskan. Yang ketiga itu untuk mengajar. Kemudian juga memimpin umat yang dipercayakan kepadanya. Nah, demikian katekese singkat berkaitan dengan uskup yang dipilih oleh paus sendiri, bagaimana kriterianya. Semoga katekese singkat ini membantu kita dalam memahami ajaran iman kita, ajaran iman Katolik, dan juga kekayaan gereja Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita. Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae.